Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Maharani Abdul Qadir dan rekan saya Nurul Afifah Lutfiani ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem terumbu karang. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yakni menjelaskan karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan dominansi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut terkena sinar matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Pertumbuhan terumbu karang sangat lambat, namun sangat mudah mati. Beberapa karakteristik tempat tumbuhnya terumbu karang yakni, yang pertama, temperatur tinggi. Rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu yakni 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Suhu perairan terumbu karang ini mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan karang maksimum. Lalu karakteristik yang kedua yakni kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Nilai rata salinitas sekitar adalah 32,25 ppt. Lalu, yang karakteristik berikutnya yakni cahaya dan kedalaman. Umumnya, terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas di permukaan. Lalu yang berikutnya, kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Selanjutnya, gelombang. Gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi, jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Lalu, karakteristik yang berikutnya yakni arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu, karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Tetapi, arus juga berdampak buruk karena arus dapat menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Lalu yang berikutnya yakni sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan. Lalu yang terakhir yakni substrat. Substrat sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. Sifat substrat yang keras membuat larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Lalu materi yang berikutnya yakni menganalisis jenis dan tipe terumbu karang. Berdasarkan tahapan proses pembentukan, lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe atol. Tipe ini merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik, di mana terumbu tumbuh dan berkembang dari tepi pulau, kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau dan secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau tersebut. Lalu, tipe yang kedua yakni Fringing Reef. Fringing Reef ini merupakan terumbu karang yang terbentuk di tepi pulau atau benua. Lalu ada juga Barrier Reef. Barrier Reef ini merupakan terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan yang dalam. Lalu tipe yang selanjutnya ini Patch Reef atau gosong karang. Tipe ini merupakan terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Lalu, sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan karang,
atau ahermatipik, dan kepemilikannya atas alga simbion atau simbiotik asimbiotik. Karang dapat dibagi lagi dalam beberapa kelompok, yakni yang pertama hermatipe simbion, yakni kelompok yang meliputi sebagian besar karang Scleractinia pembangun terumbu. Lalu yang kedua hermatip asimbion, yakni karang-karang yang tumbuh lambat dapat membangun skeleton kapur masif tanpa pertolongan zooxantel. Kelompok ini meliputi Scleractinia asimbiotik, Tubastrea, dan Dendrophylla, dan Hydrocoral Stylaster rosaceae. Lalu yang ketiga, ahermatip simbion. Kelompok ini hampir seluruhnya meliputi Octocoral alcyonaceans, Dangorgonaceans yang memiliki alga simbion, tetapi tidak membangun koloni kapur masif. Lalu yang terakhir, tipe ahermatips asimbion. Untuk kelompok ini ada di antara beberapa spesies Scleractinia dari genera Dendrophylla dan Tubastrea yang memiliki polip kecil, termasuk juga hexacoral dari ordo Antipatria dan Corallimorphia dan asimbiotik. Lalu, terumbu karang juga dikelompokkan berdasarkan letak habitatnya. Berdasarkan letak habitatnya, terumbu karang ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama terumbu karang tepi. Terumbu karang ini paling mudah ditemukannya di pinggir pantai di daerah tropis. Terumbu karang tepi ini juga pada umumnya berkembang di banyak pesisir pantai pulau-pulau yang besar. Perkembangan terumbu karang ini dapat mencapai kedalaman hingga 40 meter di bawah permukaan laut. Lalu yang kedua, terumbu karang penghalang, yakni terumbu karang jenis ini terletak jauh sekitar 0,52 km di laut lepas. Terumbu karang ini tumbuh dibatasi dengan perairan yang memiliki kedalaman hingga 75 meter. Pada umumnya, karang penghalang ini dapat ditemukan di sekitar pulau-pulau yang sangat besar. Lalu, yang berikutnya terumbu karang cincin. Ukuran karangnya sangat besar seperti sebuah pulau. Kita dapat menemukan terumbu karang ini di daerah tropis. Terumbu karang ini juga ditemukan berbentuk menyerupai cincin yang mengelilingi pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Lalu, materi yang berikutnya yakni menganalisis interaksi biota ekosistem terumbu karang. Baik, secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada 2, yakni terbagi yang pertama, interaksi yang bersifat sederhana. Interaksi ini hanya melibatkan 2 jenis biota dari spesies yang sama atau berbeda. Beberapa aspek interaksi sederhana yaitu yang pertama, persaingan. Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas persaingan memperoleh, seperti yang terjadi pada karang batu dengan karang lunak, juga koloni karang batu dengan bulu babi, serta persaingan memperoleh makanan. Lalu yang kedua, pemangsaan. Pemangsaan atau predasi pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti Acanthacer planci, ikan dari famili Cyantodontide dan Tetraodontide. Lalu yang ketiga, grazing atau pengendalian atau pengaturan. Invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore. Lalu yang keempat, komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan simbiosis yang terjadi antara 2 organisme, di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Seperti yang terjadi pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. Lalu, yang berikutnya yakni mutualisme. Simbiosis mutualisme pada ekosistem terumbu karang merupakan hubungan yang erat antara karang batu dengan zooxantel, anemon dengan ikan giru, lalu ikan poma centride dengan koloni karang batu, dan lain-lain.
interaksi yang berikutnya, yakni interaksi yang bersifat kompleks. Dikatakan bersifat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkat trofik. Mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan. Dibandingkan interaksi antar biota yang ada dalam persaingan, predasi, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme, maka interaksi yang terjadi dalam sistem jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Beberapa fauna yang berada di terumbu karang yakni yang pertama, Avertebrata. Cacing berperan dalam proses erosi yang dilakukan oleh fauna secara alami yang disebut bioerosi. Dari batuan kapur menjadi pecahan kapur, sampai ke pasir dengan meliang pada batuan. Kemudian, moluska menyumbangkan cukup banyak kapur kepada ekosistem terumbu yang juga merupakan penyumbang penting terbentuknya pasir laut. Lalu, fauna yang berikutnya ikan karang. Banyak ikan yang mempunyai daerah hidup di terumbu karang dan jarang dari ikan-ikan tersebut keluar daerahnya untuk mencari makanan dan tempat perlindungan. Ikan karang ini terbagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama ikan target, yaitu ikan-ikan yang lebih dikenal oleh nelayan sebagai ikan konsumsi seperti famili Serranid, Luganidae, Hemulidae, Letrinidae. Lalu yang kedua, kelompok jenis indikator, yaitu ikan yang digunakan sebagai indikator bagi kondisi terumbu karang di suatu perairan seperti famili Cyanodontidae. Lalu yang berikutnya, kelompok ikan yang berperan dalam rantai makanan. Karena peran lainnya belum seperti famili Pomacentridae, Scaridae, Acanthuridae, Caesonidae, dan Apogonidae. Lalu reptilia. Reptilia yang terdapat pada ekosistem terumbu karang hanya terdapat 2 kelompok, yaitu ular laut dan penyu. Lalu materi yang berikutnya yakni menganalisis adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makanan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi di sebuah maladaptasi, seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Baiklah, materi yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nurul Afifah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penerapan teknik transpalasi terumbu karang. Transpalasi karang merupakan salah satu metode budidaya karang dengan memotong sebagian dari koloni karang tertentu untuk ditanam di tempat yang baru. Usaha pemulihan terumbu karang dengan memanfaatkan metode transpalasi karang menggunakan teknik fragmentasi, namun pelaksanaan tidak semudah yang dibayangkan, karena harus pula diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transpalasi. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan terumbu karang, yaitu A. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan, yaitu melakukan proses identifikasi dari terumbu karang yang akan direhabilitasi. B. Pembiakan terumbu karang. Pembiakan dibagi menjadi 2, yaitu pembiakan ex itu adalah pembiakan yang dilakukan di daratan. Pembiakan ini ditujukan untuk memenuhi permintaan karang untuk perdagangan, umumnya dilakukan di ekosistem buatan seperti akuarium. Yang kedua, pembinakan in situ, yaitu pembiakan karang di lokasi atau habitat alam
yakni perairan laut. C. Metode transpalasi. Metode transpalasi karang dibedakan menjadi 4, yaitu transpalasi tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Selanjutnya, transpalasi ditanam pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Selanjutnya ada transpalan diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Lalu yang terakhir ada transpalan diikat dengan kabel, merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transpalan dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu kemudian dapat dipindahkan di lingkungan pemulihan. D. Pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan meliputi memperhatikan apakah karang dapat bertahan hidup atau tidak, mengamati tingkat pertumbuhan kematian jaringan karang, mengawasi pengikatan struktur atau substrat, memperhatikan kualitas karang. Sedangkan pemeliharaan meliputi penempatan kembali bibit karang yang terlepas, menghilangkan gangguan yang dapat berupa sampah plastik serta benda lainnya, menghilangkan predator yang dapat memperlambat bahkan menyebabkan kegagalan transpalasi. Selanjutnya ada mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Survei kondisi terumbu karang dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada tujuan survei, waktu yang tersedia, tingkat keahlian peneliti, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang adalah 1. Metode transect atau garis. Transect garis. Transect garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat atau pasir lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Peralatan yang dibutuhkan dalam survei ini adalah roll meter, peralatan scuba, alat tulis bawah air, tas nilon, palu, dan pahat untuk mengambil sampel karang yang belum bisa diidentifikasi, dan kapal. Garis transect dimulai dari kedalaman di mana masih ditemukan terumbu karang batu kurang lebih 25 meter, sampai di daerah pantai mengikuti pola kedalaman garis kontur. Umumnya dilakukan pada 3 kedalaman, yaitu 3 meter, 5 meter, dan 10 meter. Tergantung keberadaan karang pada lokasi di masing-masing kedalaman. Panjang transect digunakan 30 meter atau 50 meter, yang penempatannya sejajar dengan garis pantai pulau. Di layar tersebut ada kelebihan dan kekurangan dari metode transect garis. Yang kedua ada metode transect kuadrat. Metode transect kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Peralatan yang dibutuhkan adalah kapal kecil, peralatan scuba, tanda kuadrat 1 meter kali 1 meter, dan sudah dibagi menjadi 10 cm, kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah persentase tutupan relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif, dan keanekaragaman jenis. Berikut ini di layar adalah kelebihan dan kekurangan dari metode transect kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, metode Mantatau. Penelitian menggunakan metode Mantatau bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bintik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Peralatan yang digunakan dalam metode Mantatau ini adalah kacamata selam atau masker, snorkel, fin, perahu motor minimal 5 pk, papan mantai yang berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tebal 2 cm. Tali yang panjangnya 2 meter dan berdiameter 1 cm. Pelampung kecil, alat tulis bawah air, stopwatch, dan GPS. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode Mantatau. Selanjutnya metode transect sabuk atau bell transect. Transect sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai
mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Metode ini menggunakan video untuk merekam sepanjang transek dan luasan yang dilalui. Kemudian hasil rekaman diputar ulang untuk pencatatan dan identifikasi jenis karang untuk mendapatkan persentase karang hidup dan kriteria lain seperti pada metode lainnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode transek sabuk pada layar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.